Sebagian orang mempermasalahkan tentang sholat qobliyah Jum'ah, dan ini ramai di sosmed. Bahkan di kajian-kajian mereka itu banyak yang menyalahkan, bahkan membid'ahkan. Ada yang mengatakan tidak ada dalilnya lah sembarang. Bahkan kalau di sosmed itu jadi bahan olo-oloan, sehingga satu sama lain terkesan tuh bersetegang. Yang satu mencaci satunya, yang satunya tuh mencaci satunya, antara pro dan kontra. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di sini saya ingin menjelaskan sesungguhnya apa benar tuduhan tidak ada dalilnya, bid'ah dan lain sebagainya. Saya pribadi adalah termasuk orang yang melakukan sholat Jum'ah. Maksudnya sholat qobliyah Jum'ah. Dan ini bukannya tidak ada landasannya. Landasan kita bukan atas pemahaman kita tentang teks-teks Al-Quran ataupun hadis, tapi lebih kita kembalikan kepada pemahaman para ulama yang memang kompeten, yang memang punya kapasitas soal ini. Sebelumnya, patut kita ketahui bahwasanya tentang sholat Jum'ah ini adalah soal khilafiyah di antara para imam mujtahid. Karena ada yang memang mengatakan tidak sunnah, ya. Ada yang mengatakan justru sunnah. Ya. Saya utarakan di sini bahwasanya sholat sunnah qobliyah Jum'ah ini adalah termasuk sunnah, ya. Adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atain." Ya. Tidaklah di antara salat yang difarduhkan kecuali di depannya, ya, adalah 2 rakaat. Ya. Artinya sebelum salat itu ada 2 rakaat. Maksudnya sebelum sholat fardu itu ada 2 rakaat. Pertanyaannya adalah, apakah sholat Jum'ah ini termasuk sholat fardu? Maka semua imam mengatakan sholat fardu. Kalau sholat fardu berarti masuk ke sabda Rasulullah, "Ma min sholatin mafruḍah." Tidak ada sholat yang diwajibkan, berarti Jum'ah masuk di sini. Tidak ada pengecualian. Karena untuk mengecualikan sholat Jum'ah itu harus ada takhususnya, ada mukhassisnya yang berupa larangan. Ya. Sedangkan di sini belum ditemukan larangannya. Ya. Oleh karenanya sholat Jum'ah masuk di sini. Berarti qobliyah Jum'ah itu masuk ke ranah sunnah qobliyah menurut keumuman hadis ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah baina kulli adzanain salatun. Baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun liman yasha. Rasulullah bersabda, di antara setiap 2 azan, seperti itu. Maksudnya adalah adzan dan iqamah itu ada sholat. Maksudnya adzan dan iqamah itu adalah sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu nggak ada adzannya, nggak ada iqamahnya. Berarti sholat Jum'ah masuk. Kenapa? Karena sholat Jum'ah adalah ada adzannya, ada iqamahnya. Secara umum masuk ke sabda ini berarti qobliyah Jum'ah itu sunnah. Dari sini, dari 2 hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kitab beliau, ya, yang pertama kitab Fathul Barinya, dan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya itu menjelaskan 2 hadis ini
aqwamu ma yutamassaku fi masyru'iyatil qabliyah lil jum'ah. Itu adalah dalil paling kuat yang dijadikan landasan disyariatkannya salat qabliyah Jum'ah. Bayangkan sekelas Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi ya, itu mengatakan sunnah. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya menjelaskan far'un, satu cabang, fi sunnatil jum'ah ba'daha wa qablaha. Ya. Di dalam sunnah jum'ah setelah dan sebelumnya. Beliau menyampaikan tusannu qablaha wa ba'daha salatun. Disunnahkan sebelum dan setelah salat jum'ah adalah melakukan salat sunnah. Wa aqalluha rak'atani, paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Qablaha, sebelum salat Jum'ah, wa rak'atani, dan 2 rakaat ba'daha, sebelum salat Jum'ah. Nah, jelas Imam An-Nawawi di sini mengatakan bahwasanya salat qabliyah Jum'ah itu adalah sunnah berdasarkan keumuman hadis ini. Bahkan di kitab-kitab Syafi'iyah termasuk dalam kitab Al-Majmu' itu dijelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ja'a Sulaik ya, al-Adfani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Datang sahabat Sulaik sedangkan Rasulullah kondisinya waktu itu sedang berkhutbah. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, as-sallaita qabla an taji'ah, apakah engkau salat sebelum datang ke sini? Ya. Maka sahabat Sulaik menjawab, qala la, tidak. Qala, Rasulullah bersabda lagi, fasalli rak'atain wa tajawwaz fihima. Kalau begitu kamu salat 2 rakaat wa tajawwaz fihima, dan peringankanlah kedua salat itu. Jadi jangan lama-lama karena Rasulullah sedang berkhutbah. Ya. Ya, ini adalah dalil. Mana yang menunjukkan dalil? Ya. Pertanyaan Rasulullah sallaita qabla an taji'a. Ya. Apakah engkau sudah sholat sebelum datang ke sini? Dijawab tidak. Ya. Maka kalau begitu kamu sholat 2 rakaat. Karena tidak mungkin riwayat ini diarahkan kepada sholat tahiyatul masjid. Karena yang ditanyakan oleh Rasulullah qabla an taji'a, sebelum datang. Ya. Kalau sahabat Sulaik menjawab iya, mungkin tidak memerintah sholat. Tapi justru Rasulullah memerintah sholat karena dia sebelum datang ke masjid tidak sholat 2 rakaat. Dan tidak mungkin diarahkan ke sholat tahiyatul masjid karena tidak mungkin Sulaik sholat tahiyatul masjid di rumahnya. Karena sholat tahiyatul masjid hanya dilakukan saat ada di masjid. Ini kaum muslimin dan muslimat yang menjadikan dasar, yang menjadikan dalil bahwasanya salat qabliyah Jum'ah itu ada dasarnya. Dan banyak lagi, termasuk dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah itu dijelaskan secara gamblang baik yang pro dan kontra. Ya. Bahkan dalam fatwanya Al-Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan inna salata rak'atain qabla al-jum'ah jaizatun wa hasanatun. Bahwasanya salat 2 rakaat qabla al-jum'ah, sebelum salat Jum'ah, jaizatun wa hasanatun, itu boleh dan bagus. Ibnu Taimiyah yang katanya adalah orang yang paling anti bid'ah. Itu boleh dilakukan dan bagus. Bahkan beliau melanjutkan perkataannya, faman fa'ala dzalika lam yunkar wa man taraka lam yunkar. Barang siapa yang melakukan, maka janganlah diingkari. Tidak boleh diolok-olok, kata Ibnu Taimiyah. Tidak boleh dikatakan sesat, tidak boleh dikatakan ibadah tidak ada dalilnya. Ya. Wa man taraka lam yunkar, dan yang tidak melakukan juga jangan dipermasalahkan.
Ini kata Ibnu Taimiyah. Wa hadza a'dalul aqwal. Komentarnya Ibnu Taimiyah kemudian, wa hadza a'dalul aqwal. Inilah paling adilnya pendapat. Wa kalamul Imam Ahmad yadullu alaih, dan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu itu mengarah kepada seperti ini. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bagi yang tidak mau melakukan, silakan jangan melakukan, tapi jangan menyalahkan, apalagi membid'ah-bid'ahkan yang melakukan. Baca secara penuh pendapat ulama tentang ini, karena ulama yang mengatakan seperti ini adalah juga ulama mujtahid, yang jikalau benar dapat 2, jikalau salah dapat 1. Nah, kita hanya sebagai pembaca karya mereka, karena tanpa mereka kita tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya, kalau memang khilafiyah, sampaikan khilafiyah agar di masyarakat tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan saling pengingkaran, saling mengolok-olok ibadahnya satu sama lain.